ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depan, tapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Amin. Kita melihat dalam pasal yang kedua sudah ada peringatan, saudara. Ya, karena nanti ke depan kalau kita melihat akan semakin parah keadaan Israel, akan semakin mengerikan keadaan Israel. Ya, saudara, mengerikan selalu dua hal ini, saudara. Kalau rohaninya mengerikan, pasti hidupnya mengerikan. Ada amin, saudara. Kalau rohaninya benar, pasti hidupnya pasti benar. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan yang terjadi adalah seperti ini. Rohani orang-orang Israel semakin merosot, dan keadaan mereka juga semakin merosot. Jadi ini satu mata uang dengan dua sisi. Nggak bisa, saudara nggak bisa bilang saya kayak gini ya. Pasti ada sesuatu yang harus dibereskan dalam hidup saya dan saudara. Saya bukan menghakimi, tetapi dari apa yang saya pelajari firman Tuhan, selalu ada penyebab. Yang kadang-kala penyebabnya itu jauh di dalam tanah gitu. Yang dimana kita harus gali dan kita harus angkat, kita harus selesaikan, kita harus bereskan. Kadang-kala penyebabnya bukan sesuatu yang kita bisa lihat seperti ini, seperti TV, masalah-masalah di dalam diri kita. Kadang-kala gampang ditemukannya, tapi kadang-kala butuh sebuah butuh sebuah kerendahan hati, butuh sebuah perenungan yang dalam sehingga kita bisa menemukan apa yang jadi penyebab dari semua masalah yang kita hadapi. Dan Israel diingatkan sama Tuhan tentang hal yang seperti ini, bahwa nanti ke depan hidup kamu akan semakin parah, hidupmu akan semakin mengerikan. Orang-orang di sekitarmu akan jadi jerat dan saudaraku, ya, menjadi musuhmu, menjadi lawanmu. Kenapa, saudara? Makanya firman Tuhan datang lewat malaikat Tuhan kepada bangsa Israel. Karena mereka, ini yang saya katakan, mereka begitu kompromi dengan situasi, kompromi dengan keadaan, kompromi dengan orang-orang di sekitar mereka. Nah ini nih saudara, ini yang berbahaya, kompromi. Kita suka dengar yang namanya win-win solution. Nah ini nih saudara, ini berbahaya. Ini berbahaya. Win-win solution yang saya katakan, kita seperti tidak sedang memilih, tapi sebetulnya waktu kita tidak memilih, kita sedang memilih. Win-win solution, kamu untung, saya untung, tapi sebetulnya kita nggak untung. Kita dirugikan dengan pilihan seperti itu. Israel kompromi, yuk kamu kerja ya, kamu bantu saya. Mereka bilang begini, iya, tapi boleh saya tetap menyembah Allah saya, boleh kami tetap menyembah Allah kami. Akhirnya apa? Pengaruh itu lebih kuat kepada mereka. Bukan mereka yang mempengaruhi orang-orang bangsa-bangsa ini, tapi bangsa-bangsa di sekitar mereka yang mempengaruhi. Sehingga mulai muncul mereka menyembah Baal. Mereka mulai kenal, tadinya mereka nggak kenal sama Baal, tapi sekarang mereka mulai kenal sama Baal. Oh Baal, apa itu Baal? Rajanya dewa segala dewa. Dewa keberkatan, dewa keberuntungan, dewa apa saja yang kamu butuh, kamu datang ke dewa ini. Asitoret sama, ya saudara, pasangannya suami istri, ya kalau nggak suami istri nggak kuat, mestinya harus suami istri pasangan. Nyembah Baal iya, nyembah Asitoret iya. Asitoret lambang kesuburan, ya saudara, lambang apa? Lambang keberhasilan sama. Kalau ini dipadu jadi limpah berkat.
Nanti nggak cuma sampai di 2 dewa. Wah, ada banyak sekali Dagon mulai masuk, dewa-dewa yang lain mulai masuk semua masuk. Hasil dari apa? Hasil dari kompromi. Kita seringkali gampang berkompromi. Karena memang ketika kita tidak mau kompromi, ada tekanan. Ketika kita tidak kompromi, ada perlawanan. Saudara, saya cuma bilang kita harus tegas dengan diri kita. Ada amin semua. Kita harus tegas dengan diri kita dulu. Sebelum kita tegas sama orang lain, kita harus tegas dulu sama diri kita. Kita nggak akan tegas dengan situasi, dengan keadaan, kalau kita tidak tegas dengan diri kita. Yang saya pernah sampaikan ini sebetulnya memalukan, tapi saya pernah sampaikan ke teman-teman. Saya berapa kali ada satu ibadah duka, ya, keluarga ini minta sama saya rutin, gitu, ya, sebuah ibadah penghiburan, ya, keluarga yang diberkati, keluarga ini. Hampir tiap minggu kalau nggak salah saya layani ibadah penghiburan. Sudah nggak ada orang tua, tapi diminta agak menghibur karena mereka lagi bersedih. Lalu ya maaf saudara, ya, itu yang saya katakan, kita harus mendisiplinkan diri kita dulu. Sebelum kita mendisiplin orang lain, kita tidak akan mampu mendisiplinkan orang lain kalau kita tidak disiplin dulu. Pulang saya dapat amplop, dapat berkat, namanya juga pendeta, ya, namanya juga pendeta. Dan maaf ini saudara, maaf ya, saya cerita apa adanya. Malu sebetulnya, saya buka goban, nyas gitu hati. Seperti itu lagi, nanti minggu depan sampai Tuhan baik, Tuhan sadarkan saya. Tuhan cuma bilang begini, kamu mau jadi hamba Tuhan atau mau jadi hamba uang? Kamu mau, ini saya jujur ya sudah, cerita kayak gini kan gak enak didengar. Tapi saya jujur, kamu mau jadi hamba Tuhan atau mau jadi hamba uang? Sampai saya harus begini sudah, di kaca mobil saya bilang begini, Paul, saya bilang sama diri saya, Paul, kamu tuh hamba Tuhan, ingat, kamu bukan hamba uang. Saya harus keras sama diri saya dulu. Terlepas itu orangnya limpah dengan berkat, lalu kemudian enggak ada urusan. Yang penting saya harus memposisikan diri saya sebagai seorang hamba Tuhan. Sikap saya, hati saya, cara berpikir saya. Kalau enggak, akhirnya apa? Kalau enggak, saya akan kompromi dengan perasaan saya. Itu sudah. Kompromi itu bukan cuma sama orang lain, tapi kompromi sama perasaan kita. Perasaan kita yang terganggu, perasaan kita yang seperti bagaimana. Lalu kita bilang, iya benar. Kenapa saya begini? Karena saya dibeginiin. Kenapa saya begitu? Karena saya dibegituin. Kita kompromi sama perasaan kita. Padahal kita tahu kebenaran firman Tuhan. Patokannya bukan perasaan, patokannya firman Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Sampai di sini saya harap sudah bisa mengerti ya. Karena ini agak sulit. Kadang-kadang kita kompromi sama orang lain. Kenapa? Karena kita membiasakan kompromi dengan perasaan-perasaan kita. Oh maaf nih saudara, perasaan-perasaan kita banyak yang nggak benar saudara. Betul saudara. Perasaan-perasaan kita tuh banyak yang nggak benar. Perasaan-perasaan kita itu bukan saya, itu bukan saudara sesungguhnya, bukan. Jangan bilang bahwa perasaan saya nggak bisa bilang perasaan saya. Kalau saya sudah dengar kalau saya udah ngerti firman Tuhan, kalau kita sudah ngerti firman Tuhan, maka kita bisa berkata seperti itu. Perasaan saya itu bukan saya. Maksudnya perasaan saya itu yang muncul itu bukan lalu kemudian ini saya, bukan. Makanya apa? Makanya perasaan-perasaan kita harus dilawan, perasaan-perasaan kita harus ditekan, perasaan-perasaan kita harus diluruskan sama firman. Bisa bilang amin saudara? Ya kan? Perasaan-perasaan kita harus, kenapa? Waduh, kalau kita ngikutin perasaan kita, aduh mengerikan saudara. Kadang-kadang muncul perasaan benci sama orang, perasaan gak suka sama orang, perasaan kecewa, perasaan gak mood, perasaan aduh males, aduh perasaan maunya marah, terus mau marah. Itu kan perasaan.
Iya kan saudara? Perasaan yang nggak tahu, tiba-tiba satu hari kita bangun pengennya marah, datang bulan sih enggak saudara. Tapi bukan cuma perempuan, laki-laki juga sampai tidak mau dia pengen ngamuk, ada. Makanya saya bilang bahwa perasaan kita tuh bukan mewakili kita sebetulnya. Perasaan kita tuh bukan kita sesungguhnya. Perasaan kita seringkali dipengaruhi oleh sekitar kita. Kadang-kadang waktu kemarin, kadang-kadang di bawah alam sadar kita melihat orang yang melengos sama kita nggak sadar, tapi ke bawah gitu, di bawah alam sadar kita keganggu perasaan kita. Makanya saya katakan kita seringkali nggak boleh. Ini yang pertama, kita nggak boleh kompromi sama perasaan kita. Kita kalau kita biasakan kita kompromi sama perasaan kita nanti akan sulit untuk menolak kompromi dengan sekitar kita. Sulit. Israel akhirnya sulit. Israel akhirnya terbuka pintu untuk apa? Masuk semuanya. Itulah win-win solution. Kamu untung, saya untung. Ini sulit nih saudara. Ini bukan perkara mudah. Bagian yang ini bukan perkara yang gampang. Sungguh. Ini bukan perkara yang gampang. Saya melihat di dalam dunia pelayanan, ya saudara. Aduh. Makanya saya bilang ke hamba Tuhan, kita ngajarin orang. Yang saya tahu kita ngajarin orang benar. Yang saya tahu kita tuh pendeta, gembala ngajarin orang jujur. Saudara jujur ya, dagang ya. Saudara jangan ini ya, jangan sikut sana sikut sini ya. Kalau bisnis, kalau lagi ngejar karir. Tapi dunia pelayanan kayak gitu kan. Bukan saya jelek-jelekin. Ada orang-orang oknum-oknum yang seperti itu, tidak semua. Tapi yang saya temukan lebih banyak gitu. Kalau persentase di atas 50, di bawah 60, di atas 60%. Yang kalau lagi ambisi, udah, pokoknya segala cara dipakai. Ketika kita berdiri, saya berdiri, saudara, ayo yang benar, ya, jangan takut, hidup aja sesuai dengan firman. Nanti berkat itu akan mengalir dalam hidup saudara. Ada amin, amin. Tapi saya kita sendiri, kalau lagi ada apa-apa, waduh, hantam sini, hantam sana, ya, ada orang lagi lari, sandung sana, sandung sini. Kalau bisa tusuk, lari. Jadi nilai apa tuh saudara yang saya lagi bangun kalau saya seperti itu? Nilai apa? Kompromi sama apa? Sama ambisi diri sendiri. Kompromi bahwa ya nggak bisa, kalau saya mau ya memang harus pakai cara begini. Oh enggak, saudara. Saya masih percaya berkat itu, pengangkatan itu datangnya dari Tuhan. Ada amin, saudara. Amin. Berkat itu, semua kemuliaan itu ada dalam tangannya Tuhan. Dia yang berhak kasih untuk kepada siapa Tuhan mau kasih berkat itu, kemuliaan itu, pengangkatan. Berkat itu bukan datang dari manusia. Berkat itu juga bukan hasil dari manusia, dari diri sendiri. Tapi berkat itu masih datangnya dari Tuhan. Ada amin, saudara. Karena dia mempunyai segala sesuatu. Kompromi akhirnya ketika ada sesuatu yang menjadi target kita berkompromi. Kompromi dengan perasaan kita, kompromi dengan keadaan sekitar kita. Ya. Untuk apa? Untuk tercapailah keinginan. Israel bukan tidak ada keinginan, ada keinginan. Makanya apa? Mereka berkompromi. Mereka hitung. Lebih untung. Ya, lebih untung nih. Ya, sepertinya lebih untung. Tapi sebetulnya apa yang terjadi? Mereka rugi besar. Mereka kebobolan habis-habisan.
Kalau orang main bola sih, ini mereka kebobolannya bukan 3-0, ini belasan, saudara. Ya, puluhan. Kenapa? Hancur mereka. Mereka jadi orang yang meninggalkan Tuhan. Mereka jadi apa? Mereka jadi orang-orang di sekitar mereka yang kompromi, yang mereka biarkan kompromi dengan mereka. Apa sudah jadi jerat buat mereka, jadi musuh mereka. Nanti sudah lihat, mengerikan hari-hari Israel. Hakim-hakim pasal 3 selanjutnya, para hakim-hakim tidak. Waduh, mengerikan. Kadang-kadang kita berpikir komprominya kita, saya masih untung, dia dapat 45, saya dapat 55. Kalau yang saudara jual itu kebenaran, kalau yang saudara jual itu firman, kalau yang saudara jual itu kekudusan, habis. Kita nggak ada untungnya, kita yang dihabisi. Maaf saudara, saya masih pegang itu, saya masih percaya bahwa kemuliaan datangnya dari Tuhan. Amin. Berkat itu, keberhasilan itu, karir yang diberkati itu datangnya dari Tuhan. Ada amin saudara. Laris toko kita, ya saudara, majunya usaha saudara, itu saya masih percaya datangnya dari Tuhan. Ada amin saudara, bukan dari manusia. Jangan kompromi. Jangan kompromi. Saya ingat saudara almarhumah Cilian Kempir cerita sama saya, aduh Paul, tadi itu ditawarin Paul. Itu tuh orang di sepanjang jalan tuh pedagang semua. Itu tuh pada pakai, kadang-kala tuh nanti buat penglaris tuh saudara, anglonya kah, buat bakar-bakarannya kah, wajannya kah, beli. Bukan beli di toko, beli di dukun. Itu Cilian yang cerita saudara. Ya, jadi sok mau belinya apa? Kipasnya kah? Jadi kipasnya tuh priband gitu saudara. Ya, Hermawan yang begitu ya. Iya. Nanti buat nanti apanya lagi ya saudara, ininya tah, apa wajannya tah, pancinya tah, itu belinya bukan. Jadi sudah didoain dulu gitu, sudah didukunin dulu. Nah, kayaknya buat usaha makanan tuh saudara, kayak gitu, biasa aja. Ya. Tapi dia yang bilang almarhumah tuh bilang, enggak, Taci sih percaya, berkat datangnya dari Tuhan. Ada amin saudara. Itu nilai. Itu nilai. Kita kadang-kadang kompromi. Kenapa? Karena semua orang bilang, iya Ci, beli papat Ci, amisan ini Ci, amisan beda, rasanya tuh jadi beda, apanya, jadi ada. Nah itu kan gak gampang. Tetap bertahan di tengah-tengah tawaran seperti itu. Dan mungkin nih saudara ya, mungkin ketika melirik ke sebelah, iya ya rame. Kadang-kadang kita diperhadapkan sama ujian yang begitu. Dan waktu kita lihat, nah di pribadi sudah kalau kayak gitu, pribadi. Ya, ketika kita lihat lagi yang sebelah sananya, yang kita mungkin dengar pakai gitu, pakai begituan, iya ya ramai. Pas sepi. Nggak gampang. Kita akan ketemu sama yang kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan yang kayaknya dengan percaya kita, dengan komitmennya kita, saudara, dengan teguhnya iman kita, kayaknya nggak ada pengaruh gitu. Belum ada pengaruh, nah, itu kan bukan sesuatu yang ngomong. Tapi saya percaya saudara, ya orang yang mengandalkan hal sama Tuhan itu hidupnya diberkati oleh Tuhan. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan apa? Orang yang tidak kompromi, tidak cari win-win solution, yang bergantungnya cuma sama Tuhan. Yang apa yang Tuhan bilang ya itu yang dia lakukan. Dia nggak mau. Dia orang bilang begini, kalau kamu nggak pakai saya, kamu nggak bisa berhasil. Oh enggak. Tuhan yang buat kita berhasil. Ada amin saudara. Ini dulu nih saudara, komprominya sama siapa yang paling berat ini? Kalahinnya sama diri sendiri. Perasaan kita yang berbahaya. Perasaan kadang-kadang kecewa. Dan kita harus tekan itu. Saya lihat dalam dunia pelayanan, kalau saya nggak kuat-kuat, saya bisa ke bawah. Pakai cara-cara yang nggak benar. Apa-apa lah banyak orang dengar juga. Dan memang faktanya seperti itu yang saya lihat. Jabatan cuma buat kesombongan,
jabatan cuma buat dapat fasilitas. Maaf saudara, saya jadi ketua umum, kalau saya muter ke Indonesia, saya pakai uang sendiri. Saya dapat hak untuk memakai fasilitas ini. Duitnya seberapa? Dan itu juga uang Tuhan yang harusnya digunakan buat kemajuan pekerjaan Tuhan, buat bantu hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan. Maaf nih saudara, kalau saya kunjungan, saya bantu, saya nggak mau pakai uang, saya pakai uang dari dia yang Tuhan kasih lewat Bapak Ibu Saudara. Ya saya juga diberkati lewat Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang jadi saksi. Saya bingung kalau orang pengen masuk naik, cuman karena pengen dapat fasilitas nama besar. Pelayanan itu sebuah tanggung jawab. Pelayanan itu bukan buat kesombongan. Ada amin. Kalau saudara juga dipakai Tuhan, jadi angkat Tuhan, jadi pelayan Tuhan, bukan buat kesombongan, tapi itu sebuah tanggung jawab di mana saudara dipercayakan untuk lebih bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Ada amin saudara. Kapasitas kita tuh bisa diperbesar lewat pelayanan kita. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sedikit. Ini bagian penting juga yang kita mau lihat. Ayat yang ke-10, sama-sama kita baca ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyang, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Saudara, kalau saudara melihat nih, saudara, ini nih yang menjadi penyebabnya juga. Ini yang jadi penyebabnya juga. Kenapa? Karena orang-orang Israel nih saudara, zamannya Yosua, orang-orang di zaman Yosua, mereka punya salah, tapi ketika mereka ditegur sama firman, mereka nangis, mereka minta ampun. Tapi terjadinya, saudaraku, munculnya situasi yang lebih parah lagi ketika kapan? Ketika ini saudara, yang sesudah mereka muncul angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Angkatan yang setelah mereka itulah angkatan yang kemudian susah diatur, susah dinasihati, susah Tuhan berfirman juga. Kenapa? Ini nih saudara, ini yang harus jadi perenungan saya dan saudara. Artinya apa? Ada sebuah benang yang terputus, ada sebuah tali yang terputus, ada sebuah garis yang terputus. Ada garis yang gak nyambung. Apa itu saudaraku? Angkatan-angkatan tua ini lupa mengajarkan sesuatu yang penting buat generasi mereka yang muda. Tentang apa? Tentang firman, tentang Tuhan. Memperkenalkan Tuhan, siapa itu Tuhan, bagaimana itu dengan Tuhan, untuk apa kita menyembah Tuhan. Mereka lupa ini nih saudara. Mereka lupa, mereka tidak melakukan bagian ini. Makanya putus garis ini. Saya cuma melihat nih saudara, dalam mata saya, dalam mata rohani saya, generasi kita ke depan itu mengerikan saudara. Tahukah saudara, ini mengerikan. Ketika dunia menyita perhatian kita, waktu kita, saudara, ya saudara, perhatian kita dengan apa? Dengan gadget. Orang bisa kumpul makan masing-masing pegang handphone. Orang bisa kumpul makan satu keluarga, anak pegang handphone, ini pegang handphone, ini pegang handphone, sibuk dewe. Anak sekarang habis sama game di laptop, game online. Sadarkah saudara dengan keadaan seperti ini? Bahwa generasi kita itu sedang dimangsa sama situasi seperti sama pengaruh seperti itu. Dan di sisi yang lain, kita sebagai orang tua lupa mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu sama mereka. Kita lupa mengajarkan, memperkenalkan siapa itu Tuhan, bagaimana dengan Tuhan. Kita cuma mengajar orang rajinnya tolong, tak rajin. Pintar ya toh, pintar. Kita lupa mengajarkan tentang sebuah nilai.
Tuhan menanamkan Tuhan dalam hidup. Sampai akhirnya kekristenan mereka, kalaupun mereka tetap Kristen, ya saudara, mereka mungkin gak berubah, ya mereka gak akan mualaf. Tapi Kristennya Kristen abal-abal, Kristennya Kristen keturunan, yang nanti maaf sekali, saya bisa pastikan kalau kita punya generasi seperti itu yang tidak mengenal Tuhan secara benar, mereka akan menjadi seperti orang Israel di generasi yang seperti ini. Hakim-hakim dihancurkan, dikalahkan, dia injak. Saudara mungkin bilang, enggak lah Pak, kamu berlebihan. Saya mah punya banyak simpanan. Ya, sok baik dia, sok baik. Puji Tuhan sudah banyak simpanan. Kita akan menjadi melihat, ya, semoga kita nggak melihat. Dan bukan cuma semoga kita nggak lihat, semoga tidak terjadi. Ada amin, saudara. Bukan semoga tidak melihat. Kalau kita semoga tidak melihat, kita mati baru mereka mengalami seperti itu. Jangan. Ya. Semoga itu tidak terjadi. Generasi kita tetap menjadi generasi penerus, kita tetap menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tetap menjadi generasi yang seperti saudara, belajar mencari Tuhan, belajar mengenal Tuhan. Gak punya waktu untuk berintim-intiman dengan Tuhan. Gak gampang sebenarnya. Di negara-negara maju, di negara-negara yang pergerakan rohani yang luar biasa, lalu kemudian terjadi seperti itu, garis yang terputus. Garis yang terputus. Akankah kita sedang menciptakan generasi yang garis terputus ini, saudara? Sungguh tanpa Tuhan mereka akan hancur. Maaf, sungguh tanpa Tuhan anak saya akan hancur. Betul. Bukan cuma anak saudara, anak saya juga akan hancur. Makanya saya harus tanamkan. Mau didengar mau enggak, pada kadang-kala saya harus ribut sama anak saya. Dengan cara berpikir anak muda yang zaman sekarang, ya saudara, ya, dengan gaya berpikir yang berbeda, yang mereka anggap kita tuh kolot, kita tuh aduh ketinggalan, kita tuh nggak bisa, nggak enak, nggak asik diajak ngobrol. Betul nggak, saudara? Kita tuh generasi-generasi yang buat mereka nih, maaf, kadang-kadang aneh. Saya kadang-kadang pelan-pelan saya harus lihat dulu situasinya. Betul, saudara. Saya harus lihat situasinya, bagus nggak nih ngomong. Kalau lagi bagus ngomong pelan-pelan. Musik ya itulah musik minta hikmat Tuhan. Ya karena kita nggak bisa kayak orang tua papa saya bilang sama saya, Pop, nggak bisa. Kayak mama kita ngomong, kira nggak bisa. Dulu kita diomongin pada, udah. Dimarahin lagi sama mungkin nanti. Ya, zaman sekarang, ya, kita marahin, dia nyolot, kita tambah marah, dia tambah nyolot. Gitu, ya. Kita minta hikmat Tuhan, bagaimana cara kita mengarahkan mereka. Kita minta hikmat Tuhan, bagaimana cara untuk menanamkan nilai-nilai itu. Benih-benih kebenaran itu dalam hidup mereka. Coba bayangkan zaman sekarang 1 tahun lebih sekolah minggu nggak ada ibadah. Saya juga guru-guru sekolah minggu, koordinator, ya saudara bilang, bagaimana? Nanti dulu, nanti ada apa-apa, ya saudara. Saya cuma jaga itu, saudara. Nanti dulu, ya nunggu sekolah jalan kita jalan. Kalau sekolah sudah jalan, ya kita jalan. Yang ikut online cuma berapa orang? Orang-orang tuanya ya nggak malas mendampingin, udah pegel, ya sepanjang hari dampingin anak sekolah online umum, sekolah umum, mesti kedampingin lagi, ada malas. Padahal itu nilai yang lebih besar dari apapun. Kalau mereka bertumbuh imannya, mereka pasti hidup mereka pasti diberkati oleh Tuhan. Sorry saudara, saya masih punya prinsip seperti itu. Orang pintar banyak, saudara.
Orang pinter banyak pating kletek. Orang yang punya gelar tuh banyak pating kletek. Tapi orang yang punya hikmat jarang itu. Hikmat itu apa? Aduh, hikmat itu hebat. Hikmat itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat sama orang. Orang lain lihat itu bukan peluang, tapi orang berhikmat lihat itu peluang. Itu orang berhikmat. Orang biasa melihat itu bukan bahaya, tapi orang berhikmat lihat, waduh, itu ada bahaya. Orang berhikmat itu punya pandangan yang jauh, punya kepekaan, dan mampu menghadapi segala situasi. Itu orang berhikmat. Ya, ketika situasinya dia ditaruh, orang berhikmat begitu, ditaruh di padang gurun dia bisa hidup. Ditaruh di tempat yang berlimpah, dia nggak mati karena kekenyangan. Itu orang begini. Biarlah generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu Bapak Ibu Saudara menjadi anak cucu kita yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Bangga. Saya mau bangga, saudara. Waktu saya lihat anak saya bisa melayani, dan saya lihat dia punya nilai-nilai, walaupun ya tetap, saudara, namanya anak muda ya saudara. Saya harus dibimbing, harus ditelateni, harus diarahkan. Tapi saya bangga saudara. Saya ingat umur saya segitu, aduh saya masih belum bisa apa-apa gitu. Tolong kita ya saudara, jangan hanya berpikir buat kita, jangan hanya berpikir buat generasi kita, tapi berpikir bagaimana kemudian di kemudian hari mereka, bagaimana dengan iman mereka, bagaimana dengan pengenalan mereka akan Tuhan, bagaimana dengan hubungan mereka sama Tuhan. Itu penting, sungguh. Saya sih melihat satu generasi kekristenan hari ini nih saudara, ya ke depan nih, aduh saya agak pesimistis. Boleh dibilang, maaf saudara ya, kalau boleh jujur sedikit lagi, kalau boleh dibilang, papa dan saya itu jegluk gitu. Papa saya, sudah tahu banyak yang kenal sama papa saya, ya. Papa sama saya itu jegluk, artinya papa nilainya lebih tinggi dari saya. Papa sih nggak suka jalan-jalan, saya suka jalan-jalan. Bapak sih suka doa ini berdoa. Bapak kalau diajak jalan-jalan sudah kemana gitu. Nanti kalau kerajaan 1000 tahun, Bapak tinggal tutup mata Paris, buka mata Paris. Ya sekarang aja dulu Pak, jangan nanti 1000 tahun mana kan masih tua ya. 1000 tahun damai itu sudah kerajaan 1000 tahun damai. Bapak bilang tuh, ya sesuai dengan Alkitab. London tutup mata, buka mata London. Iya siapa ya, anak duitnya malah di London, beda dikit ya saudara. Beda tuh saudara. Maksud saya harus jujur, jegluk dari yang ini nih, jegluk. Apakah kemudian terjadi kejeglugan lagi? Terus tambah jegluk. Artinya apa? Tambah turun tuh. Betul, saya juga lagi ngangkat betul saudara. Saya tuh berjuang untuk mengangkat gitu. Jangan sampai ngejegluk banget gitu. Tolong kita saudara. Ya, Tuhan mampukan kita diberi hikmat sama Tuhan dalam kita berkata-kata, dalam kita mengarahkan. Nggak gampang. Pasti walaupun saudara mau, orang yang mendengarnya juga belum tentu terima. Tapi Tuhan berikan hikmat, akal budi buat saya dan saudara. Diberikan hati oleh Tuhan. Mari kita menyembah.